diskusi. Lalu nanti PW dan PD akan mendiskusikan bagaimana cara yang paling enak di Kepri atau di tempat lain. Misalnya di Makassar sudah ada Bu Nova ya, alhamdulillah sudah matang aturannya. Lalu juga kita coba kalau sempat simulasi training seperti sekarang nih, ya. Ini gimana caranya mengoptimalkan kondisi seperti ini, misalnya kayak gitu. Ya mau nggak mau kita coba, misalnya tutup dan segala macam dan sebagainya, kita simulasi nanti. Nanti misalnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau simulasinya di tempat yang sempit? Kalau di tempat di Ustadz Abdul Rahman itu ruangannya lebih kecil dari ini, tapi bisa 80 orang yang nonton. Ya Bu ya. Itu gimana caranya kita simulasi itu? Lalu mungkin juga kalau misalkan ruangannya luas atau apa, kita bisa lakukan misalnya one on one simulasi berpasangan atau main kereta-keretaan atau lingkaran. Nah, untuk itu Ibu dan Bapak butuh melihat dan memiliki kreativitas. Kenapa? Agar tidak membosankan dan efektif. Lalu juga saya akan sampaikan etika seorang trainer. Ini yang penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dalam dunia profesional ada 3 segitiga, namanya segitiga KSA. K itu knowledge. K itu apa? Knowledge. S itu skill. Betul nih, udah senior Bapak. Yang A? Ya betul, attitude. Knowledge, skill, attitude. Pindah mana? Oh, tapi ini udah kelihatan lumayan. Enak di sana. Atau habis asar aja ya? Habis asar aja ya kita pindah ya. Kelihatan. Enggak apa. Sedikit. Oke. Jadi nanti habis asar kita sana. Iya, knowledge itu adalah pengetahuan seperti yang sekarang nih Bapak Ibu sekarang. Saya akan memberikan dasar-dasar pengetahuan terkait presentation skill, terkait aturan kah, terkait segala macam kita diskusi. Tapi itu baru knowledge. Skill itu apa? Keahlian galak amat tuh. Kaget saya. Saya nggak boleh diomelin sama perempuan. Iya, keahlian. Bu dokter tuh dia tuh. Saya digalakin Bu dokter terus. Ya, jadi keahlian. Jadi keahlian itu kalau sudah jadi knowledge itu harus dilatih. Harus punya jam terbang agar kita lebih mahir. Jadi biar kita pintar itu harus diulang-ulang agar menjadi skill. Di sini siapa yang belum pernah maju presentasi? Ada? Presentasi terus kajian. Iya, pernah biasa ngaji. Oh belum, alhamdulillah. Kok bapak-bapak udah ya? Oh gitu, siap. Nah itu harus dilatih, ya. Bagaimana cara melatihnya untuk meningkatkan skill? Kalau misalkan belum bisa melakukan training, sebaiknya didampingi oleh PD sama PW, kan ada bidang diklat ya. Lalu di setiap baksos mungkin ketika ada pengarahan, lalu ada sedikit edukasi kepada masyarakat, tampil gantian, ya tampil gantian, sehingga lama-lama keahlian Bapak Ibu sekalian dalam melakukan training ini akan semakin, ya. Saya pernah Bapak Ibu sekalian membawakan paling besar itu mungkin 600 atau 1000 orang lah kira-kira di atas panggung ketika di Kementerian Keuangan. Jadi semua kantor daerah kumpul, lalu saya memberikan presentasi terkait IT. Lalu saya bawa anak buah saya dulu untuk tampil. Saya nggak bilang bahwa semua pesertanya banyak. Begitu naik ke panggung mau pingsan, lututnya gemeteran. Kenapa? Karena nggak percaya diri. Kenapa nggak percaya diri? Karena dia belum punya skill yang mumpuni. Jadi nanti harapannya Bapak Ibu sekalian, sepulang dari sini ya dipraktekkan lah ya, gitu. Termasuk edukasi kepada keluarga. Nggak apa-apa present. Nanti pun
di hari Ahad depan saya akan tampil di apa ya? Di arisan, tapi bukan arisan ibu-ibu. Arisan keluarga besar apa ya? Wali muridnya apa ya? Anak saya punya teman, temennya punya ibu, ibunya punya keluarga besar. Nah, itu dia. Punya kawan, kawannya teman. Nah, kira-kira begitu. Nggak apa-apa. Apapun yang itu dilakukan nggak apa-apa. Jadi agak maju dikit. Oke. Geser siki ya. Nggak apa-apa Bu. Yang ini segi kelihatan, yang penting saya jelaskan. Ya. Nanti ngelihat sini jelas saya buram, kasihanlah saya. Kan? Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi nanti setelah jadi trainer, jangan pilih-pilih mentang-mentang trainer. Saya trainer, bayarannya 2,5 juta. Memang secara aturan ada minimum 2,5 juta. Kenapa dikasih tahu begitu? Karena kadang ada IO yang minta Pak. Ketika IO minta, Bu, kita tanya, memang berapa harganya? Ya 2.500.000 per hari misalnya begitu. Tapi kalau antar kita aja enggak lah, gitulah. Ya biar nggak apa ya, biar kita punya marwah di tempat lain, kira seperti itu. Nah, berkaitan dengan itu juga, selain simulasi training, maka saya juga akan menyampaikan etika. Nah, etika ini yang luar biasa penting, karena seorang trainer itu apapun omongannya didengar sampai di depan. Salah ucap jadi hujah, bahaya. Kayak seperti itu, ya. Jadi jangan sampai nanti menjadi trainer kita asal ngomong, tahu salah. Itu yang juga diberikan. Terus jangan terlalu apa ya, merasa paling senior. Ada di beberapa tempat merasa paling senior. Jadi begini, contoh ya, yang junior bilang ke yang senior, tolong kawanin saya lah untuk training gitu. Belum apa-apa udah ditanya berapa persen saya dapat. Ada. Nah, saya biasa training kemana-mana, dia bilang gitu. Akhirnya ributlah mereka berdua. Kenapa yang junior merasa dia yang mulai mencari pasar, yang senior merasa saya yang senior, kamu nemenin saya gitu. Akhirnya ributlah berdua gitu. Ini saya cerita kejadian-kejadian benar ya, bukan kejadian-kejadian yang bohong. Kira-kira seperti itu, ya. Banyak hal. Atau misalnya contoh nih, sudah ada arahan dari PD sama PW ditunda dulu pelatihan. Kenapa? Karena satu dan lain hal. Lalu ngadulah ke saya, ya kan? Minta pelatihan, izin pelatihan. Udah tahu PD dan PW bilang jangan dulu misalnya. Saya nggak tembus, langsung bilang Ustadz. Ya Ustadz bilang ya silakan adakan pelatihan gitu kan. Akhirnya dijadikan, akhirnya berantem lah. Ada yang begitu ya. Jadi percaya saja sama PD dan PW, ya. Lalu siasati, kira-kira seperti itu. Ya, lalu ikuti. Ada yang begitu Pak. Dan banyak hal. Jadi akhirnya setelah trainernya, setelah TLT bukannya tambah semangat, akhirnya di daerah itu hilang trainingnya hilang dan cenderung pecah. Wah, alhamdulillah. Sip. Oh, diganti ya. Oke. Nah, ada juga yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah manajemen pengadaan training. Jadi mengadakan training itu butuh kemampuan manajerial. Enggak cuma sekedar yuk kita adain, ternyata nanti hujan kan, berderuah. Ya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah manajemen training. Jadi manajemen training itu nggak cuma ngadakan. Kalau saya ini belum belajar manajemen training gitu, itu nombok terus ya. Tapi karena saya juga masih ada pendapatan lain dan bukannya
tujuannya untuk mencari rezeki mencari uang di sana, jadi tidak apa-apa. Tapi kasihan dari tempat-tempat lain juga ada yang begitu pelatihan nombok lagi, nombok, akhirnya apa? Hilang semangatnya. Gitu. Nah, perlu adanya manajemen training. Nanti coba, saya sudah lagi belajar ke kawan yang di Riau gitu. Mungkin setahun ini saya coba dalami dan kita jadikan materi dari TFT. Karena ternyata dalam melakukan manajemen training itu harus ada ilmu marketingnya. Ya. Bagaimana kita mengiklan. Yang kedua, kita perlu tahu penghitungan budgetingnya. Ya, ternyata ada harga apa ya? Biaya langsung, biaya tidak langsung, repot kali itu kan. Kita cuma taunya ya, biaya tertentunya gede pula kan, gitu. Kayak seperti itu. Nah itu juga ya paling enggak Bapak Ibu akan tahu nanti kalau misalkan sudah waktunya ada, kita bisa sharing lewat. Nah, materi-materi yang tadi itu berkembang Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi ke depan akan ada materi yang lain. Nah, sekarang yang manajemen training belum ada. Ya. Oh ini dari Oh enggak. Ya, oke. Jadi sepulang dari sini ya, biar kita sama-sama satukan ekspektasinya. Pertama, kami mengharapkan sepulang dari sini Bapak Ibu sekalian menguasai materi dasar dan pendalaman. Ya. Materi dasar dan pendalaman dikuasai. Kedua, nanti akan ada sesi dengan Ustadz Abdul Rahman. Ustadz Abdul Rahman akan memberikan prinsip-prinsip terkait tata punggung, dicatat karena beliau nanti tidak pakai ini, biasanya pakai papan tulis. Saya lupa tuh, ada nggak ya papan tulis? Bisa ya? Oke, dengan papan tulis dan dicatat itu tuh, dicatat, lalu nanti itu bisa menjadi bahan kita untuk memberikan training. Lalu dengarkanlah materi-materi dari Dr. Olaka, Dr. Yerika, Dr. Marino rahimahullah, Dr. Ahmad Ibrahim rahimahullah, ya sudah pada meninggal semuanya. Yang dua ya, itu untuk kita mengetahui prinsip-prinsip dari tata punggung. Ya, jangan cuma deliver training, memberikan training tapi tidak tahu materinya. Lalu yang ketiga, mengetahui dan bersedia mematuhi aturan pelaksanaan pelatihan dasar. Jadi ya nanti aturan dasar ini saya coba bagikan, tapi nanti juga itu dikomunikasikan dengan PD dan PW-nya. Jelas. Jadi tidak hanya mengetahui tapi juga memahami. Nanti boleh ada sesinya kalau misalkan butuh dengan saya dan dengan Pusdiklat gitu, karena ada 10 halaman kalau nggak salah. Ya. Lalu juga menguasai teknik dasar komunikasi dan presentasi, lalu memiliki keberanian untuk tampil. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian dalam 3 hari ini, 4 hari ini akan ada sesi tampil satu-satu. Tampil satu-satu, nanti satu-satu akan saya berikan masukan mana yang harus diperbaiki. Dan mohon Bapak Ibu sekalian jangan baper.
dikritik nanti wah gitu kan, jangan. Tapi kita having fun aja sambil ketawa-tawa nanti, tapi ketawanya jangan berlebihan ya. Kemarin di Lombok ya Bunda Yuli ya, lucu-lucu kan. Lucu-lucu ya. Lalu kelihatan ya. Sebentar. Alhamdulillah, syukur ya.